Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandri Utami dari kelas Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai investasi dan juga jenis-jenis dari investasi. Investasi merupakan upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Sementara itu, investasi menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yaitu penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan juga surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Contoh-contoh dari investasi antara lain ada saham, deposito, sukuk, obligasi, menabung, asuransi, dan juga reksadana. Ada contoh investasi lainnya yaitu pembelian surat tanah, emas, dan perhiasan hingga menjalankan bisnis. Investasi bisa dilakukan oleh individu ataupun perusahaan. Pengertian dari sederhana investasi itu mengembangkan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari investasi. Yang pertama, kebebasan finansial. Salah satu tujuan dari investasi yaitu kebebasan finansial atau financial freedom, di mana seseorang dianggap sudah bisa mendapatkan passive income dan dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang. Jadi bagi mereka yang bekerja, passive income itu adalah pendapatan di luar gaji yang diterima setiap bulannya dari tempat bekerja. Dengan kata lain, kebebasan finansial ini bisa didapatkan ketika kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi meskipun seseorang sudah tidak lagi bekerja. Yang kedua, melindungi aset dari inflasi. Tujuan ini yaitu terus-menerus terjadi setiap tahun untuk bisa membuat nilai aset berkurang. Dengan investasi, maka aset juga berkembang, menghasilkan nilai tambah sehingga bisa mengimbangi dari gerusan inflasi. Yang ketiga, meningkatkan kekayaan. Sejatinya, manfaat dan tujuan dari investasi ini untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Bagi seseorang yang sudah bekerja, menghasilkan return investasi tentunya akan menjadi tambahan penghasilan. Yang keempat, yaitu kebutuhan darurat. Banyak orang yang memilih untuk investasi adalah karena sebagai jalan yang aman ketika mengalami kondisi darurat. Karena di masa mendatang ini terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah yang sangat besar, sementara penghasilan bulanan dirasa tidak akan mencukupi. Nah, beberapa kondisi darurat ini contohnya seperti biaya renovasi atau membeli rumah, biaya pendidikan, biaya naik haji, hingga biaya rumah sakit apabila sakit di kemudian hari. Lalu saya akan menjelaskan mengenai jenis investasi, baik kelebihan dan juga kekurangannya. Yang pertama, tabungan. Investasi ini merupakan bentuk simpanan sejumlah dana yang akan dilakukan di bank ataupun lembaga keuangan lainnya. Kelebihannya yaitu dapat diambil kapan saja dan juga tidak memiliki resiko yang besar. Tabungan juga akan memberi jumlah pendapatan bunga. Untuk kekurangannya itu, bunga yang diberikan oleh bank itu cukup kecil. Biasanya orang cenderung mudah mengambil uang di dalam tabungan sehingga tabungannya akan berkurang. Kemudian ada deposito. Deposito merupakan bentuk simpanan yang terikat oleh waktu tertentu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Nah, di sini kelebihannya itu resiko yang dikandung deposito terbilang sangat-sangat rendah. Nah, bunga yang diterapkannya itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan biasa. Lalu kekurangannya itu pencairan dana deposito yang dilakukan sebelum waktu jatuh tempo itu akan dikenakan sejumlah biaya penalti yang terbilang cukup besar. Kemudian ada reksadana. Salah satu sarana untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif. Dana tersebut nantinya akan dikelola oleh manajer investasi atau sebuah perusahaan investasi. Nah, reksadana ini akan membagi resiko dan juga keuntungan secara merata kepada para investornya. Jumlah keuntungan tersebut akan sangat tergantung pada jenis reksadana yang dipilih. Di sini kelebihannya itu kita nggak perlu repot-repot untuk mengelola dana investasi karena ini akan dilakukan oleh seorang manajer investasi yang sangat profesional. Nah, dana investasi ini akan diinvestasikan ke beberapa perusahaan sekaligus sehingga berbagai resiko dan juga
keuntungan yang akan ditanggung itu tersebar di dalam beberapa perusahaan yang juga berbeda. Kekurangannya itu mungkin akan sedikit kurang puas dan maksimal dalam investasi ini karena sesuatunya dikelola oleh manajer investasi. Nah, keuntungannya itu juga lebih kecil jika dibandingkan dengan keuntungan dari investasi dalam bentuk saham. Dan kita juga akan dikenakan sejumlah biaya pengelolaan oleh perusahaan atau manajer investasi yang kita gunakan. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi itu surat utang yang akan didapatkan sebagai surat bukti atas pemberian sejumlah dana pada perusahaan swasta ataupun perusahaan negara yang membutuhkan sejumlah dana. Untuk itu, obligasi ini diterbitkan sebagai bukti peminjaman dana tersebut dari masyarakat. Dalam hal ini, pihak penerbit obligasi akan memberikan sejumlah bunga kepada para investornya. Pada umumnya, obligasi akan diterbitkan dengan masa peminjaman minimal 5 tahun. Nah, kelebihannya itu obligasi itu memberikan besaran bunga dan lebih besar dari bunga deposito. Untuk kekurangannya itu, jangka waktu investasi ini terbilang sangat panjang, minimal 5 tahun, sehingga akan menjadi sebuah masalah jika sewaktu-waktu Anda ingin mencairkan dana sebelum jangka waktu yang telah disepakati. Obligasi juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Jika sewaktu-waktu perusahaan penerbit obligasi mengalami kebangkrutan atau dilikuidasi, bisa saja kita itu investasinya itu tidak dikembalikan, dana investasinya tidak dikembalikan. Kemudian di sini ada saham. Saham merupakan bukti kepemilikan di dalam sebuah perusahaan di mana kita ikut serta menanamkan sejumlah modal di dalamnya. Sebagai hasil dari investasi tersebut, kita akan mendapatkan sejumlah pembagian hasil, yaitu dividen secara berkala. Kita bisa membeli atau menjual saham di perusahaan sekuritas dan kita akan dikenakan sejumlah biaya atas tindakan tersebut. Kelebihannya itu, kita bisa mendapatkan sejumlah keuntungan yang sangat besar atas kepemilikan saham, terutama jika harga saham perusahaan yang kita miliki mengalami kenaikan secara signifikan. Jumlah keuntungan ini bahkan bisa berlipat-lipat dari harga beli saham yang kita keluarkan untuk mendapatkan saham sebelumnya. Saham juga memiliki jumlah risiko yang sangat besar. Nah, ini kekurangannya. Saham memiliki jumlah risiko yang sangat besar. Kita bisa mengalami kerugian yang besar jika sewaktu-waktu harga sahamnya itu turun di pasaran. Selanjutnya ada emas. Nah, emas ini merupakan sarana investasi yang banyak digunakan oleh masyarakat luas. Bahkan sejak zaman dahulu, emas telah dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi yang memiliki resiko rendah dan juga tahan terhadap inflasi. Emas bisa dibeli dalam bentuk batangan, koin, ataupun perhiasan. Proses mendapatkannya itu juga sangat mudah. Lalu di sini kelebihannya itu, emas itu merupakan bentuk aset yang mudah dijual jika sewaktu-waktu kita membutuhkan sejumlah dana dalam keadaan darurat. Dan kekurangannya, emas memiliki risiko yang tinggi untuk hilang atau dicuri orang lain. Sebab menyimpannya di rumah juga sangat berisiko, membuat akan mengalami sejumlah kerugian jika sewaktu-waktu terjadi pencurian. Berikutnya ada properti. Nah, bentuk investasi lain yang terbilang selalu memiliki kenaikan harga dan stabil dalam waktu yang panjang yaitu properti. Harga rumah selalu mengalami peningkatan dan bahkan sangat jarang mengalami penurunan. Hal ini karena salah satu alasan banyak orang untuk menginvestasikan uang mereka ke dalam bentuk properti. Kelebihannya itu risiko dari penurunan harga sangat rendah, bahkan sangat jarang terjadi. Rumah memiliki risiko yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai investasi. Bahkan investasi properti ini menjamin kenaikan harga yang stabil setiap tahunnya sehingga cukup tahan untuk menghadapi inflasi. Kekurangannya itu, kita akan membutuhkan sejumlah biaya perawatan untuk investasi properti yang kita miliki. Bisa saja mengalami kesulitan ketika kita akan menjualnya. Terlebih sewaktu-waktu akan membutuhkan sejumlah dana dalam waktu yang singkat atau darurat. Nah, beberapa jenis investasi ini mungkin bisa memberikan kita gambaran tentang keuntungan atau juga kerugiannya.
Hasil investasi ini bisa saja sangat berpengaruh pada pemilihan waktu investasi. Kita mungkin memiliki peluang yang sangat baik untuk mendapatkan keuntungan, terutama jika kita cerdas dan memilih waktu yang tepat untuk berinvestasi. Investasi yang tepat pada instrumen yang tepat. Berinvestasi dalam berbagai instrumen sekaligus akan membuat kita bisa membagi berbagai risiko yang terdapat di dalam dana investasi yang kita keluarkan. Jangan berinvestasi pada instrumen investasi yang tidak kita kenali, karena hal tersebut berpotensi untuk membawa sejumlah kerugian. Nah, kita harus memiliki sarana yang tepat dan juga memiliki potensial keuntungan yang cukup menjanjikan, serta memiliki jumlah resiko yang rendah bisa kita tanggung. Dengan seperti itu, kita akan merasa tenang dengan investasi yang kita miliki, yang kita pilih akan menghasilkan sejumlah keuntungan yang sangat menjanjikan.